Selamat malam guys, selamat datang di channel kami. Malam hari ini kami kedatangan teman baru yang dimana mudah-mudahan malam ini bisa berdiskusi tentang hal yang ya mungkin nanti bakalan kita ceritakan lah apa itu tentang masalahnya. Tapi yang jelas mudah-mudahan dari video ini bisa membawa insight baru untuk kawan-kawan yang ada di rumah. Mungkin pertama-tama perkenalkan dulu Pak, namanya siapa Pak? Jainal. Jenal. Oke, kami mungkin berteman sudah cukup lama Pak ya. 5 apa 8 tahun lah. Ya, Kurang lebih iya, kurang lebih iya, 8 tahun. 8 tahun. Ya, ini ada Semenjak Covid, ya semenjak Covid. Semenjak Covid berarti. semenjak wabah menyerang, kami dipersatukan. Ya, Berarti sebelum ya? Sebelum nabrak nabrak anu ya? Ini nabrak anjing. Tahu arah ke situ. itu panjang. itu jokes lama tuh coy. Asu. Itu panjang ceritanya, tapi nantilah kita bahas tuh di segmennya yang nanti lah, bukan saat ini. Tapi yang jelas ada satu keresahan yang coba dipertanyakan kemarin oleh teman kami Ijang. Tentang apa kemarin, Pak? Tentang ini, Kira-kira. wanita yang penghasilannya itu lebih dari laki-laki. Terus? Banyak ini aja sih, laki-laki itu kadang insecure sama perempuan yang penghasilannya itu lebih, dominannya itu lebih. Ya. Kadang sebenarnya perempuan itu juga dia kan wanita, wanita karir. Contohnya itu tuh. Kenapa lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk wanita yang berkarir ketimbang laki-laki, atau memang dari segi penampilannya wanita ini kayak yang terlalu gimana gitu. Jadi dia sangat mudah untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan. Sebelum sampai di cewek berkarir tadi aku potong dulu ya. Okay. Cowok tuh memang identik seorang pemimpin dari zaman bilangnya dari zaman sebelum Masehi lah, itu pemimpin cowok tuh. Jadi kalau merasa gendernya nih, bukan aku generalisir cewek tuh di bawah, yang enggak ya, cuma dari zaman dulu pemimpinnya itu cowok. Jadi kalaupun wanita nih di atas dia soal materi, pendidikan dan apa segalanya tuh, ya memang minder aja. Karena kita nih di apa ya bahasanya Oh, ya, iya ya, paham paham paham. Gini, Pak ya. Mungkin sifat alamiah manusia itu terutama yang laki-laki ya. Itu karena dia pemimpin, ketika ada pasangannya atau calon pasangannya ini penghasilannya lebih tuh jadi merasa insecure tuh. Kok harusnya aku yang menafkahi, kok harusnya sekarang kamu nih yang menafkahi gitu kan. Karena cowok ini sifatnya melindungi. Ya. Melindungi. Ada uang dan tidak ada uang, ya gimana ya, tetap diusahakan. Kalau cuma cinta lah ya, cinta tuh kurasa harusnya searah sih. Searah kan maksudnya 50-50. Dalam artian aku memberi kamu apel, ya kembali juga apel. Cuma nggak harus minta kembalian apel juga, maksudnya ikhlas aja. Kalau ngasih ya ngasih, jangan berbalik, jangan berharap aku harus dikasih kembalian. Jangan, cuma harus sifatnya kita harus ngasih. Iya iya. Jangan apa ya bahasanya, berarti jatuhnya ya jangan berharap gitulah ya. Jangan berharap lah bahasanya. Cuman menarik gini ya, maksudnya kenapa saat ini wanita itu seperti dikatakan tadi di awal bahwa wanita itu mudah untuk mendapatkan kedudukan itu karena mungkin sifat alamiah wanita itu sendiri multitasking atau bisa bekerja itu lebih daripada satu pekerjaan mungkin. Nggak bisa disebutkan multitasking, cuma apapun yang bisa dikerjakan cowok tuh lebih baik daripada cewek. Contohnya masak, chef apa lebih baik daripada cewek? Tidak kan? Cowok lebih enak masak. Ya itu secara mungkin aja itu secara kualitas kali, tapi secara kuantitas wanita itu lebih
bisa mengerjakan 2 hal atau 3 hal secara bersamaan. Kenapa aku bisa berani ngomong kayak gitu? Sekarang gini, merunut dari perjalanan hidupku dulu ya. Orang tuaku itu kebetulan juga bekerja beliau. Satu sisi pagi itu dia harus bangun untuk masak. Bangun untuk masak, setelah masak selesai, dia berangkat ke kantor. Bekerja, pulang sore, sore dia ngurus rumah lagi untuk yang lain. Entah itu mungkin kalau misalkan di rumah itu, tapi jarang sih ibuku itu nyuci, jarang. Karena kebanyakan yang handle itu kalau nggak aku ya bapakku. Cuman ibuku tuh dia bisa mengerjakan apa ya, tugas rumah sekaligus dengan urusan kantornya gitu. Boleh merokok kan? Aman 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 gitu. Wanita itu bisa kayak gitu loh. Sementara aku yang notabene adalah seorang laki-laki agak sulit tuh untuk melakukan hal itu. Apalagi misalkan nih kerja, tiba-tiba dapat telepon nih tentang apapun itu di rumah, udah nggak fokus. Karena pikiranku di mana, pekerjaanku, tubuhku di mana gitu. Iya. Oh, Bagi dua. Ya, bukan berarti mau bawa masalah rumah tangga ke kerjaan ya, enggak. Cuma pasti ke distract. berarti cowok harus fokus ya gitu ya. Maksudnya kalau kerjaan ini ya ini, kalau cewek bisa aja kayak handle berbagai macam hal yang ada di rumah gitu kan. Iya, cuman mungkin itu nggak valid juga. Artinya nggak semua laki-laki itu nggak bisa multitasking. Mungkin bisa ada beberapa. Cuman aku mungkin masuk bagian daripada laki-laki yang nggak bisa multitasking. Bekerja itu memang harus betul-betul fokus. Dan begitu pula sebaliknya ketika di rumah nggak bisa kerja tuh. Ya udah urusan rumah aja. Apa itu masuk enggak dengan omongannya si doi yang waktu ada yang viral? Kenapa banyak wanita yang apa ya? Itu Bang Ipin ini yang paham itu apa itu Apa ya? statementnya. Si yang itu si artis itu tuh ya ada yang ngomong Bahwa banyak wanita yang apa namanya? Wanita apa ya dibilangnya itu, tapi laki-laki jarang ada yang mapan gitu. Apa tuh mungkin statementnya tuh Pak? Diperjelas lagi tuh. Lupa aja aku dengan statement. Pernah juga baca di TikTok. Seolah-olah cowok nggak butuh. Cewek nggak butuh cowok ketika ada penghasilan lebih gitu kan. Kan itu cuma statement. Itu anjir sih. Enggak lah, itu valid. Ya, itu sebetulnya bagi mereka valid ya cuma. Iya valid memang bagi mereka. Tapi dunia mana yang nggak bisa bekerja tanpa cowok? Maksudnya di dunia ini apapun hal yang terjadi itu ada sangkutannya dengan cowok. Entah itu hal yang sepele ya, misalkan benerin mobil itu pasti cowok montir, benerin plafon rumah ya pasti tukang ya cowok, benerin apapun yang rusak kendalanya pasti cowok. Nggak mungkin dong cewek, ya ada cuma kan berapa persen aja di dunia itu. Jadi apa ya, mau dibikin stigma kalau cewek itu strong, tapi dia kebanyakan taunya di teori bukan di praktek. Maksudnya tuh dalam arti itu terjun langsung gitu deh. Dia taunya di teori. Andai-andaian aja gitu. Iya, andai-andaian aja. Generasi. Nah, maksudnya gini loh Pak. Kenapa aku tadi tuh di sebelumnya tadi bilang bahwa itu valid dia ngomong kayak gitu, karena memang wanita kalau dia sudah punya kedudukan yang tinggi, sudah punya finansial yang financial freedom bahasanya, dia memang cenderung nggak butuh yang namanya cowok sih. Memang kenapa aku bilang begitu, karena mereka merasa bahwa mereka udah punya semuanya gitu, kedudukan, uang, mereka bisa atur itu. Maksudnya dalam artian pasangan ya. Tapi tetap kalau misalkan ada kendala apapun itu ya mereka butuh pekerja lah. Contoh kayak misalkan bikin
memperbaiki plafon atau ganti apa tadi? Ganti spare part mobil. Ya itu ya tetap butuh cowok karena memang keahlian cowok kan di situ tuh. Iya. Tapi maksudnya di sini digarisbawahi bahwa dengan uang mereka nggak butuh cowok lagi untuk membiayai hidup mereka. Mungkin wilayah itu ya nggak masalah juga sih. Cuman satu sisi nggak bisa dibenarkan juga bahwa mereka itu nggak butuh cowok. Kenapa? Ya mohon maaf sebelumnya. Tanpa adanya cowok ya mereka bukan siapa-siapa juga. Iya. Bahkan tanpa adanya apa namanya ayah mereka pun ya mereka nggak mungkin ada di dunia kan. Iya. Gitu loh. Nggak bisa Semua juga harus berkesinambungan. ya harus saling ada porsinya lah masing-masing. Jangan digeneralisir bahwa Nggak cewek berguna begini nih. begini begini, cowok begini begini, enggak. Cowok tuh nggak berguna, enggak lah. Susah loh Nabi Muhammad itu mengangkat status satu derajat wanita. Zaman dulu jadi budak. Ya. Penuh darah, penuh pengorbanan Nabi kita tuh. Biar derajat wanita tuh naik. Itu salah satunya Salah juga. satunya itu. Cuman apa ya? Kalau aku nggak bisa nyebut juga wanita tanpa laki-laki itu nggak apa, nggak bisa apa-apa tuh salah juga. Karena laki-laki tanpa wanita ya apa artinya dunia kan? Iya. Ya harusnya juga mereka bisa berpikir secara terbuka juga bahwa tanpa adanya laki-laki ya mereka juga bukan siapa-siapa sih kalau menurutku. Karena banyak dari perjalanan hidup di muka bumi ini ya banyak laki-laki sih sosoknya yang mendominasi untuk ya mohon maaf siapa yang menemukan lampu laki-laki, siapa yang menemukan teori relativitas laki-laki gitu. Kalau memang mau apple to apple nih Ya. kalau memang mau apple to apple sebenarnya wanita yang nggak bekerja pun kurasa bukan suatu aib juga sih atau wanita yang nggak sukses gitu ya dia nggak bekerja di rumah ngurus anak itu bukan suatu aib juga. Ya. Bukan berarti kita menganggap bahwa wanita tuh nggak boleh kerja di rumah aja ngurus anak ngurus rumah dijadikan sebagai budak kan gitu Ya. enggak juga enggak juga Semua harus saling bantu membantu. ya Makanya rame di TikTok kemarin tuh tentang suami yang istri yang yang ngambilkan nasi suami itu sama dengan budak. Itu hanya berlaku untuk cewek-cewek jelek. Kalau cewek-cewek yang tahu bahwa wanita ini bekerja untuk cowok lelaki ini bekerja untuk suaminya, kalau dia berpikiran bahwa mengambilkan nasi suami adalah budak. porsinya kan Pak itu Ya, artinya porsinya itu. porsinya Melayani. Ya, Melayani seorang suami. itu menarik tadi tuh kalau disinggung tentang pembahasan Nabi Muhammad karena gini kalau kita mau merujuk ke agama sedikit nih ya wanita itu kan bahasanya kedudukannya kalau dia mau ini kita berbicara masalah surga ya. Ya. Kalau dia mau dapat surga itu kan mudah sebenarnya. Dia sholat wajib 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dan dia taat sama suami udah tuh paling duluan dia Kunci ya. masuk ke dalam surga tuh. Karena itu nggak main-main loh pengorbanannya. Kalau misalkan kita melayani suami itu, melayani di sini dalam artian secara include keseluruhan ya, termasuk dengan yang tadi itu pembahasan mengambilkan suami makan, Ya. membuatkan dia minuman. Itu bukan sama sekali urusannya dengan budak membudak tuh nggak ada. Karena pun itu sifat harafiahnya manusia. Sekarang gini deh, mau tanya. Kalau berbicara digeneralisir itu sebagai budak, ya ibu-ibu kita berarti budak dari orang tua kita dong, dari ayah kita dong. Budak dari kita dong. Karena dari kecil pun kita kan diambilkan makan sama ibu kita tuh. Ya. Gitu loh. Ya, logisnya masuk. Masuk kan? Masuk, logisnya masuk. Ini hidup itu memang gimana ya kalau menurutku memang pengorbanan karena gini ya dari sudut pandangku
Kita itu hidup untuk orang lain loh. Memang cowok nih hidupnya untuk membahagiakan orang lain. Hidup cowok nih lahir, kerja, bahagiakan orang lain. Soal kami yang gimana-gimana tuh, itu urusan kami sendiri. Sedih apa dan lain-lain itu urusan kami sendiri. Intinya di rumah bahagia aja dulu. Ya, itu kalau misalkan mau berbicara tentang gendernya ya. Hmm. Tapi kalau secara keseluruhan, Pak, kalau mau dinilai sekarang gini, yang laki-laki yang udah berumah tangga, kalaupun belum ya, Ya. dia bekerja untuk orang tua. Ya. Kalau misalkan dia pun bekerja nggak untuk orang tua, Untuk diri sendiri. untuk diri sendiri. Yang dimana kalau dia belum menikah, dia harus nabung buat nikah kan. Ya. Berarti itu untuk apa? Untuk pasangannya. Untuk pasangan. Nah, terus nanti naik lagi ke tahap selanjutnya ketika udah berumah tangga, punya keturunan, punya anak, cari uang lagi untuk anak. Ya. Begitu terus siklusnya. Anak pertama, kedua, ketiga. Nanti pun ketika udah punya cucu, pasti tuh kayak gitu tuh. Ya. Diperhatikan juga tuh. Itu bagi yang cowok. Sekarang yang cewek. Yang cewek juga berkorban untuk orang lain loh. Kenapa Ya. aku bilang berkorban untuk orang lain ya? Dia menikah dengan pasangannya. Dia kayak tadi. Dia menghabiskan sisa umurnya untuk melayani suami. Ya. Untuk mendedikasikan hidupnya ke suami, anak. Nanti kalau punya cucu-cucu lagi sampai akhir hayat. Nggak ada loh kita nih sampai mati itu mikirkan diri kita terus tuh nggak ada. Aku berani jamin ya, dari seluruh hidup kita nih, kalaupun misalkan umur itu 50 tahun, paling besar itu hanya 10 tahun kita tuh mikirkan diri kita. Sisanya tuh udah mikirkan orang lain tuh, korban tuh. Tapi nggak tahu nih valid apa nggak. Tapi coba deh, nanti kawan-kawan pikirkan, cari referensinya. Kalau memang nggak setuju, silahkan deh. Komen di bawah. Kalau menurutku sih gitu. Tapi nggak ada yang salah juga kalau memang merasa wanita ini tadi, balik lagi ke pembahasan awal, menganggap bahwa dia nggak butuh laki-laki, nggak masalah juga. Kalau dia udah punya kedudukan, financial freedom, ya nggak masalah. Karena itu menurut pandangan dia kan. Ya. Cuman satu sisi namanya kita hidup bermasyarakat ini, atau hidup sebagai satu kelompok, nggak mungkin bisa kita hidup sendirian tuh, nggak mungkin bisa. Kalau menurutku sih gitu. Giliran masih bujang, kapan nikah? Ada nggak yang mau? Ada yang mau, tapi milihnya Pilihannya. ya, milihnya naujubillah jalik. Itu hanya untuk di umur 25 ke bawah sih, Jang. Iya. Tapi kalau untuk cewek 25 ke atas tuh kayaknya patokannya tuh yang penting calonnya udah kerja, mapan, ya udah itu aja. Sepengalamanku lah ya, cuma sepengalamanku ya itu. Saya cewek 25 ke bawah tuh bakal mikir, aku harus punya laki-laki yang ganteng, yang sesuai tipeku, yang sesuai sama imajinasiku, yang sesuai sama angan-anganku. Tapi kalau sudah sampai 25 ke atas ya cukup yang mapan aja deh, yang bisa tanggung jawab sampai hidupku enak aja, sampai Cica ditegur Cica. Kalau kebanyakan kemauan, kebanyakan aja ya udah samain aja hidupnya kayak drakor. Iya, tolak ukurnya kan. Iya, tolak ukurnya kan ke situ. Tolak ukurnya kan orang ganteng, mapan, putih. Iya. Bihun dong. Hah? Oh, lainnya. Sorry. Bihun.